Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti senja di bulan Ramadan bersama siswa-siswi SD Kreatif Muhammadiyah Gombong. Mulai 2 April 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube SD Kreatif Official. Ikuti kuisnya dan dapatkan buku anak Islami dan bingkisan menarik setiap hari. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali bersama SD Kreatif Muhammadiyah Gombong dalam program Menanti Senja di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan program Menanti Senja di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan cahaya yang terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah mencintai dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, saya Ustadzah Eni akan menyampaikan materi tentang tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak terlalu diperhatikan oleh sebagian orang beriman. Betul apa tidak? Padahal dasar ini menjadi dasar yang benar dalam beribadah. Betul apa betul? Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya, sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti dan kawan-kawannya orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menerangkan bahwa jika kita orang yang beriman, maka hendaklah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada yang lainnya, karena yang lainnya itu sebenarnya adalah godaan syaitan. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda takut kepada Allah yang pertama, pada lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa yang bisa menjamin untukku lisannya, mulutnya, dan kemaluannya, maka akan aku beri kepadanya surga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah selalu berkata yang baik, atau lebih baik diam. Pepatah mengatakan, tajamnya lisan lebih tajam daripada tajamnya pedang. Luka karena goresan pedang, maka akan lebih cepat sembuh dan hilang bekasnya. Tetapi luka karena goresan lisan akan lebih lama sembuh dan lebih lama hilangnya. Oleh karena itu, orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, maka akan selalu menjaga lisannya dengan tidak berkata yang keji maupun tidak berkata yang kotor, seperti menggunjing, mencaci, mencela, mengolok-olok, dan saling menfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua adalah pada perutnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang keji. Ibnu Abbas menerangkan hal ini, memakan dengan jalan yang keji yaitu ada dua jalan. Yang pertama dengan cara yang zolim, mencuri, merampas, menipu. Yang kedua dengan cara berjudi, lotre, dan taruhan. Maka seorang mukmin yang sejati, yang takut kepada Allah, maka akan sangat berhati-hati dalam mencari rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Sobat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah pada tangannya. Seorang mukmin, seorang yang beriman, yang takut kepada Allah akan selalu menjaga tangannya agar jangan sampai dijulurkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti memegang wanita yang bukan muhrim, memukul, menganiaya, dan juga bermain dengan alat-alat permainan yang dilarang oleh Allah, seperti alat permainan berjudi. Yang kelima, pada pendengarannya. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keenam adalah pada kakinya. Seorang mukmin yang takut kepada Allah akan selalu mengarahkan kakinya kepada ke arah ketaatan. Seperti mendatangi sholat jamaah, majelis taklim, majelis zikir, dan seorang yang mukmin akan selalu menjaga kakinya dari tempat-tempat maksiat. Sobat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketujuh pada hatinya. Seorang mukmin yang takut kepada Allah akan selalu menjaga hatinya dengan selalu berzikir dan beristighfar agar hatinya bersih dan terjaga dari racun-racun hati. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Di mana segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sobat kreatif yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, Ustadzah Eni mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dengan penuh kekhusyuan. Semoga kita dapat terjaga dari 7 hal tersebut, dari segala larangan Allah, dan selalu meningkatkan amal ibadah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Dengan meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini,
seperti dengan banyak tadarus Al-Quran, meningkatkan sholat jamaah, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berzikir, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Semoga dengan amal ibadah kita dapat memperoleh kemuliaan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Melalui syair ini hendaklah kita selalu mengingat, jaga lisannya, jaga perutnya, jaga tangannya, jaga penglihatannya, jaga pendengarannya, jaga kakinya, jaga hatinya, selamat dunia akhirat. Sekali lagi, jaga lisannya, jaga perutnya, jaga tangannya, jaga penglihatannya, jaga pendengarannya, jaga kakinya, jaga hatinya, selamat dunia akhirat. Undur makola wala tandur mangkola. Lihat, dengar apa yang dia ucapkan, tetapi jangan lihat siapa yang mengucapkan. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kekurangan dari diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk mengikuti kuis setiap harinya dengan cara format sebagai berikut. Sebelum saya membacakan kuis hari ini, saya akan mengumumkan pemenang kuis episode sebelumnya. Pemenangnya adalah kuis hari ini adalah berikut tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, kecuali A. Menjaga lisannya, B. Menjaga perutnya, C. Menjaga wajahnya, D. Menjaga tangannya. Pemenang kuis hari ini akan diumumkan pada episode berikutnya. Kuis hari ini dipersembahkan oleh Jangan lupa tonton setiap hari menanti senja di bulan Ramadan setiap pukul 17 WIB di channel YouTube SD Kreatif Official. Fastaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.